In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. As usual, today's sermon will be served bilingually. First will be served in English and later on in Bahasa. And today's gospel theme is living wisely with wealth, serving God, not mammon. Taken from the Gospel of Luke, chapter 16, begin with the first until the 15th. Dear brothers, sisters in Christ, after we read the passage, of course we do have a big question mark. What is that? And why? Isn't that awkward? Isn't that awkward? Certainly puzzling. But why? Why Jesus seems to raise this dishonest manager or treasurer? Does he want us to learn how to cheat? Certainly not. But why? If we are knowing Christ not going to teach us how to cheat, so why? So dear brothers and sisters in Christ, Jesus uses this story to make a striking point, which is how we treat worldly wealth in the light of eternity. So we're going to learn some lessons. The first one, how we going to learn from the dishonest manager or treasurer, which is, we can categorize him as a shrewd manager. Jesus tells about a manager caught wasting the master's possession, knowing he would be soon dismissed, get kicked out, get fired, because the master asked how he going to be responsible about his acts. So this dishonest manager quickly make a good decision. As we learn from the Bible or from the text, he making a lot of deals with all the master debtors. Yeah. And this is the only way so he can save himself later on. Right? His method, of course, something that we cannot approve. And also, we cannot simply follow his method, because the real teaching is not about how he cheat, but actually Jesus highlight his shrewdness. Shrewdness to something that we can understand as doing something really smart. He thought ahead. He planned for his own future. So the worldly people often show great cleverness to secure their temporary future. But children of light often lack such wisdom, which is come to their eternal future.
This is why, this is where Jesus confronts us today. Are we preparing wisely for eternal life? The second lesson, how we use worldly wealth as a trust. Jesus called money as unrighteous mammon. It is a temporary, deceptive, and also can easily corrupt. Yet money itself is not evil. But the problem is our own heart. That's the real danger. Our own heart. The human heart is the danger. Money is not the evil one, but your heart. So wealth is trust from God. We are called to use faithfully. Means that to care our family, to help others, to support others, to help others in need, and also for the work of gospel. So if we are faithfully in a little thing, handling worldly wealth, God will entrust us with much greater riches. Which is what? Spiritual blessing and also eternal life. The third lesson is we only can serve one master. As Jesus speaks plainly, no one can serve two masters. You cannot serve God and mammon. This is the first 13. Because this is actually the heart of the passage of today. Life cannot be divided. That's true. Either you will loyalty, give yourself to God or to others. And God doesn't want us to be like having half and half. Yeah. You cannot go by what? Gomon. What is Gomon? God and Mammon. No, cannot. You only can choose one, either Mammon or God. That's simply rule that we have to follow. If we choose Mammon, of course we're gonna push God aside. But when you choose God, you will use Mammon as a tool, not as your goal. You can use Mammon as a tool to help, to do something useful, but never ever be your goal in your life. And the fourth, for the gospel itself, we have to learn as Christ himself is the faithful manager. If we can learn something from the parable, Jesus using this unfaithful or this honest manager, so we can learn, because we are the children of light. Sometimes we just lack of understanding, and the children of the world defeat us because we just focus something that we can handle, and we forgot that faith is something need to be exercised. That's why no wonder this honest manager able to take care of himself, even though he knew that he's not going to have this job anymore, but with the power that he still have at that time, he can use, to all the debtors of his master. So later on, when he got fired, they will remember him. Why do you think the master not doing something to like punish this
dishonest manager because of his rudeness, cleverness. Okay? Because the master is not gonna be lose anything, even though this manager using his possession to negotiate to help himself. Because all the debtors will remember the masters. The generous master. Why I said the generous masters? Because who's the one that going to get the good praise? The masters. The masters, right? Because all the debtors will also remember the master is so generous. It's like the win-win solution. So now, free yourself from suffering to mammon. We can use our resources with joy, not to be enslaved, ourselves, but to glorify God and serve others. So the conclusion, dear brothers and sisters in Christ, let us learn from this parable. One, if worldly people can be shrewd about fleeting future, how much more should we be wise about eternity? Treat wealth as a trust, not an idol. And remember, we can only have one true master, our Lord Jesus Christ. So may this Holy Spirit keep us faithful, so that one day we will be welcomed into the eternal dwelling with Christ our Savior. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita untuk sore hari ini adalah bagaimana kita hidup bijak dengan harta kita, melayani Allah bukan mammon. Ini diambil dari Lukas pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Terkadang hidup kita selalu dipenuhi dengan kebingungan ketika kita membaca ayat tadi. Tentu kita berpikir dan bertanya-tanya, kenapa ya? Apakah Yesus mau mengajarkan kita untuk berlaku curang? Mungkinkah? Tentu tidak. Tetapi kenapa dia memuji seorang apa? Seorang manajer ya, atau dalam bahasa Indonesia tadi dibilang seorang bendahara yang tidak jujur. Jelas-jelas dia melakukan kecurangan, tetapi kenapa dia dipuji? Dan disinilah menjadi satu hal yang akan kita pelajari, karena jelas Yesus tidak mau kita belajar dari bagaimana cara dia sebenarnya menggunakan kekuasaannya untuk menipu ya, atau berlaku curang. Tapi melalui kisah ini Yesus mau mengajarkan suatu hal yang sangat penting, bagaimana kita bisa melakukan atau memperlakukan harta duniawi itu secara bijak di dalam terang kekekalan. Dan oleh karena itu ada beberapa pelajaran yang akan kita pahami bersama. Yang pertama, kita belajar dari bendahara yang tidak jujur tersebut, atau dalam tanda kurung juga cerdik ya. Di situ Yesus menceritakan tentang seorang bendahara yang sudah ketahuan ya, yang melakukan suatu kecurangan dengan menggunakan kekayaan daripada sang tuan. Dia tahu dia sebentar lagi nasibnya tidak akan baik, yaitu dipecat, dikeluarkan. Tapi ia menggunakan sisa sesuatu yang menjadi kuasa dia untuk melakukan apa? Deal ya, atau melakukan semacam kesepakatan pada orang-orang yang berutang pada tuannya untuk bernegosiasi.
Ada yang berhutang 100 gandum, 80. 100 minyak, 50. Dengan harapan bahwasannya pada saat nanti bila dia sudah tidak punya pekerjaan, ada yang mau menampung dia. Jadi jelas dia membuat orang-orang yang berhutang menjadi sahabat dengan dia. Ya. Kenapa? Orang akan mengingat kebaikan, tapi sebenarnya bukan di balik kebaikan itu. Inilah yang sebenarnya kita tidak pahami. Sebenarnya bukan permasalahan daripada apa yang kecurangan, tapi bagaimana dia secara cerdik ya mau menyelamatkan dirinya yang sudah sebenarnya tidak punya pengharapan. Dikatakan tadi dia nyapu nggak bisa, saya nggak bisa ngapa-ngapain, dia hanya bisa melakukan pekerjaan yang sekarang ini, yang mana sebentar lagi dia sudah tidak akan punya pekerjaan tersebut. Artinya apa? Mumpung ini masih ada sedikit waktu, saya akan gunakan sebaik-baiknya untuk berbuat baik, sehingga membuat para yang berhutang kepada sang tua itu menjadi sahabatnya, sehingga pada waktunya kelak dia boleh mencari perlindungan dengan mereka. Jadi jelas orang duniawi ini justru sangat-sangat pintar ya menggunakan segala cara untuk menggunakan hidupnya di dunia ini ya. Tetapi justru anak-anak terang, nah ini diingatkan bagi kita anak-anak terang yang anak-anak yang benar percaya, tapi tidak bijak memikirkan kehidupan yang kekal. Karena apa? Kita merasa bahwasanya oh kita sudah hidup jauh lebih baik daripada orang-orang di luar sana. Jangan kita mengira oleh karena kita rajin ibadah, rajin berbuat baik, wah itu akan membuat sesuatu yang diperhitungkan oleh Allah. Itu udah kewajiban kita. Kenapa kita menerima anugerah keselamatan? Apa yang kalian bisa ingat dari khotbah saya beberapa minggu yang lalu yang bisa mengguncang surga, yang bisa membuat para malaikat bersorak-sorai apabila ada satu hati manusia datang dalam pertobatannya yang sungguh. Dan begitulah harusnya kita lakukan sebagai orang-orang Kristen. Lakukanlah itu tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari, datang menyesali dosa-dosa kita karena kita tidak pernah terlepas dari dosa-dosa kita, entah itu kita buat sengaja ataupun tidak sengaja. Itulah satu-satunya cara yang membuat surga menggelegar oleh karena sorak-sorai para malaikat, karena ada hati yang mau datang bersujud minta pengampunan, datang dalam pertobatan yang sungguh. Sebenarnya disinilah kita bisa memahami satu hal yang sangat penting dalam teguran Yesus. Bagaimana kita mempersiapkan hidup kita yang abadi nanti, ya. Hiduplah dalam pertobatan yang sungguh. Yesus juga menyebutkan bahwa harta dunia ini adalah sebagai mamon yang tidak jujur ya, yang gampang menipu kita. Kenapa dibilang gampang menipu kita? Karena memang inilah sedangkali yang alat yang digunakan iblis untuk memecah belah kita, ya, merusak hati kita, memendam benih-benih kebencian. Hanya karena apa? Kok gaji saya beda sama dia ya? Kok uang saya kok beda sama dia? Tip saya lebih kecil dari dia. Uang jalan saya mungkin kok tidak sama dengan dia. Dari hal kecil seperti itu aja, iblis bisa memutarbalikkan segala sesuatu tanpa ampun, sehingga kita bisa membenci saudara kita tanpa dia ketahui. Wah, ini lebih parah lagi. Mungkin juga membenci bos kita. Kenapa dia berlaku katanya tidak adil? Ini bisa terjadi di sini, bisa terjadi dimanapun juga. Begitu juga bos-bos udah melakukan terbaik, masih dicaci maki, masih diprotes, masih dibilang melakukan tidak terbaik. Kadang-kadang sudah memberikan sampai berjam-jam. Emang dihitung lemburnya? Enggak juga.
Tuh, kayak kurang diapresiasi hidup saya. Karena segala satu kita mengukurnya itu dari uang. Nah, firman Tuhan tadi jelas mengatakan kalau kita mau bijak, ya, menggunakan kekayaan kita itu bukan sesuatu hal yang akan mengatur kehidupan kita. Justru satu yang menolong kita hidup dalam bijak, ya, bukan uang menjadi tujuan hidup kita. Kalau uang menjadi tujuan hidup kita, kita pasti akan gampang dipecah belah oleh iblis. Sedikit beda dengan teman kita, sedikit beda dengan ini, atau sedikit ini, sedikit itu, kita udah bisa membenci orang lain. Firman Tuhan yang lain mengatakan kalau kita membenci saudara kita, tidak berbeda dengan apa? Membunuh. Bahkan lebih parah lagi, ya. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwasanya kita benci di muka, di depan kita senyum, padahal sebenarnya dalam hati kita membenci dia. Nggak ada yang tahu, mungkin hanya Tuhan yang tahu. Tapi Tuhan melihat. Harta, ingatlah, ada suatu titipan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dipanggil untuk menggunakan dengan setia, untuk menolong sesama, ya, untuk bisa mendukung pelayanan, menghidupi keluarga, dan menjadi berkat, ya, buat pelayanan kita. Seperti apa yang kita lakukan di Jangkar ini. Bila kita setia dalam hal kecil, yakni harta duniawi, akan Allah percayakan yang lebih besar lagi, yaitu berkat rohani dan kehidupan yang kekal. Firman Tuhan juga hari ini mau mengatakan bahwasanya kita tidak bisa melayani dua Tuhan. Kita hanya bisa memilih satu. Kita memilih Allah atau memilih Mammon. Ya, dengan memilih Mammon, sebenarnya ada satu hal yang kita bisa ketahui, ya, bahwasannya itu sebenarnya hanya akan menjerumuskan kita. Tapi apabila kita memilih Allah itu sendiri, maka harta itu akan kita gunakan sebagai alat, ya, untuk menolong kita. Ya, satu kali lagi, bukan menjadi tujuan untuk kita hidup. Kita hidup bukan untuk harta, tapi harta adalah suatu hal yang dapat menolong kita. Kita bukan menjadi orang-orang munafik yang bilang, wah, saya nggak perlu harta, yang penting berdoa aja, nanti harta akan turun dari langit. Itu juga tidak benar. Kita harus bekerja keras untuk bisa menghasilkan, ya, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Yang terakhir adalah apa sih sebenarnya Injil yang mau disampaikan hari ini? Kabar baiknya adalah Yesus sendiri, ya, tadi menceritakan tentang perumpamaan seorang benar yang tidak jujur yang mau menyatakan kebenaran Injil, bahwasanya dia itu adalah berlaku yang sebaliknya. Ya, tidak jujur aja bisa melakukan untuk menyelamatkan dirinya, tetapi apa yang dilakukan Yesus, ya, bukan mencari keuntungan sendiri. Kalau tadi si bendara menyelamatkan orang lain yang berhutang, ya, itu pun dia udah bersyukur. Terus dia mengharapkan dia nanti suatu saat bisa diingat dan bisa ditolong. Tapi lihat siapa Kristus, satu-satunya yang dikorbankan untuk seluruh dosa manusia. Dan waktu dia menghapuskan, dia tidak menghapuskan setengah atau 80%-nya, tetapi dia menghapuskan seluruh dosa-dosa manusia. Completely. Dosa dihapuskan. Maut tidak lagi menjadi satu yang menakutkan, tetapi sudah dikalahkan. Yesus jelas tidak menipu melalui, tapi dia tidak menipu, tetapi dia sebenarnya mengasihi kita sampai akhir, sehingga dia merelakan nyawanya sendiri mati bagi kita demi pengampunan dosa-dosa kita. Sekarang kita dibebaskan
ikatan-ikatan mamon. Hutang telah dilunasi secara penuh. Kita jadi orang-orang yang terbebas dan memakai harta kita dengan sukacita, bukan untuk kita memperbudak diri kita terhadap uang, tapi menggunakan itu untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Kristus, marilah kita belajar dari perumpamaan ini. Dunia saja bisa cerdik untuk masa depan, ya. Apalagi kita seharusnya lebih bijak lagi untuk masa depan kekal kita, karena kita hidup di sini hanya sementara, ya. Mamon hanya bisa menjanjikan sementara, seolah-olah bisa menjadikan atau memberikan solusi untuk permasalahan kehidupan kita. Itu tidak. Tapi itu semuanya hanya sementara. Harusnya kita bisa memikirkan sesuatu yang lebih kekal, yaitu kehidupan abadi bersama Tuhan. Ingatlah bahwa harta sebagai titipan dan bukan tujuan hidupmu. Dan ingat ya, kita hanya bisa melayani satu, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Karena Allah tidak mau diduakan dan Allah tidak mau fokus kita itu dibagi. Kiranya Roh Kudus kita menolong kehidupan kita untuk selalu setia kepada Dia, dan sehingga pada akhirnya kita diterima dalam kemah abadi bersama Kristus Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.